Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tim Satgas COVID-19 menggelar razia prokes di kafe, pengunjung dan pemilik kafe dites cepat di tempat. Satpol PP Banjarmasin menghapus mural yang menyindir pemerintah Kota Banjarmasin. Di tengah penerapan PPKM level 4, pemerintah Kota Banjarmasin malah menggelar kejuaraan gateball. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tapin menggelar razia protokol kesehatan prokes di sejumlah kafe pada akhir pekan lalu. Dalam razia ini, pemilik dan semua pengunjung kafe di rapid test atau tes cepat antigen di tempat oleh tim Satgas COVID-19. Kepala Bidang Kabid Penegakan Perda Satpol PP Tapin Mudo Harjuno mengatakan, razia prokes digelar untuk menekan penyebaran COVID-19. Mana para pengunjung yang masih ada langsung kita laksanakan rapid antigen di tempat. Artinya kan ini juga mengurangi resiko, artinya terpaparnya COVID saja kalau sudah ada yang positif dari hasil antigen, kita laksanakan tindakan lanjutan dari puskesmas. Kalau ada yang positif akan kita laksanakan tindakan lanjutan dari puskes untuk laksanakan isolasi mandiri. Kalau yang dari rantau, kalau yang dari luar rantau, kami tindak lanjutin nanti teruskan ke kabupaten di luar dari Kota Banjar. Pada razia prokes ini, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tapin menjaring 20 orang pengunjung dan pemilik kafe yang langsung dites cepat antigen di tempat. Dari hasil tes cepat antigen, ke-20 orang tersebut dinyatakan negatif COVID-19. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Banjarmasin menghapus lukisan dan tulisan dinding atau mural yang dinilai menyindir pemerintah Kota Banjarmasin. Mural bertuliskan wabah sebenarnya adalah kelaparan yang terpampang di salah satu dinding di kawasan RE Marta Dinata Banjarmasin Barat, dihapus oleh Satpol PP Kota Banjarmasin pada akhir pekan lalu. Mural tersebut dihapus karena dinilai mengandung kalimat satir atau sindiran terhadap pemerintah Kota Banjarmasin. Terima kasih terkait dengan mural yang ada di Jalan Pelabuhan Lama lah di Marta Dinata. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah melaporkan. Jelas pada malam ini sudah kita sikapi untuk melakukan pembenahan lah dengan melakukan pengecatan. Karena memang tulisan yang ada di situ itu memang agak sedikit mengandung berbagai interpretasi lah, jadi supaya itu tadi tidak lagi terlihat, sudah kita lakukan pengecatan malam ini kerjasama dengan kawan-kawan di kelurahan, di kecamatan, dan juga tadi didampingi oleh Pak RT. Jadi nanti mungkin ke depannya juga kita tetap berharap ada kepedulian dan kebersamaan dari warga sekitar, termasuk Pak RT kalau memang ada indikasi yang sama seperti itu bisa segera disikapi kalau tidak terulang. Meski mural tidak melanggar Perda, namun pemerintah Kota Banjarmasin berharap warga tidak lagi membuat mural yang mengandung kalimat satir tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Meningkatnya kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan membuat kebutuhan oksigen meningkat.
Namun sayangnya provinsi yang berjuluk Lambung Mangkurat ini sedang minim ketersediaan oksigen. Kepala Satgas Oksigen Kalsel Kombes Pol Nur Subhan mengatakan, kebutuhan oksigen selama 1 bulan untuk sejumlah rumah sakit di Provinsi Kalimantan Selatan sekitar 160 ton. Menurutnya, Pemprov Kalsel akan berupaya meningkatkan pasokan oksigen agar memenuhi tingginya kebutuhan oksigen. Ia juga menyatakan dalam beberapa hari ke depan ada bantuan 20 ton oksigen dari Kementerian Kesehatan. Namun bantuan tersebut akan dibagi 2 dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Besok tanggal 20 dapat pasokan 1 ISO tank dari Kemenkes. Cuman besok dibagi 2, 10 ton kalteng dan 10 ton kalsel. Sehingga saat ini kita masih kekurangan sekitar 7 sampai 8 ISO tank sebulan. Ini masih kita cari untuk langkah-langkah berikutnya. Ya kami mohon nanti kalau ada tambah-tambahan mungkin Kalsel yang memboleh prioritas karena Kalsel geografisnya yang sangat tidak memungkinkan. Kita tergantung sungai. Karena pernah ada kejadian tanggal 12 kita butuh pasukan ISO tank yang sangat perlu dengan menggunakan kapal tidak bisa masuk sampai ke pelabuhan karena draft airnya tidak mampu. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhammad Muslim mengatakan bantuan oksigen yang masuk ke Kalsel akan segera didistribusikan. Ada bantuan oksigen yang tentu kita akan distribusikan ke rumah sakit yang prioritas paling memerlukan. Ya. Di mana tuh Pak? Jadi di beberapa rumah sakit berdasarkan sistem informasi rumah sakit yang mereka mengupdate di sana. Ya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang kita berikan. Kemudian hari ini juga ada kegiatan sekaligus ya yang diinisiasi juga oleh Kadin bersama-sama dengan pemerintah, TNI dan kepolisian juga ya, untuk melaksanakan salah satu sentra vaksinasi. Pendistribusian bantuan oksigen yang masuk ke Kalsel diprioritaskan untuk rumah sakit yang paling memerlukan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tim Satgas COVID-19 menggelar razia prokes di kafe, pengunjung dan pemilik kafe dites cepat di tempat. Satpol PP Banjarmasin menghapus mural yang menyindir pemerintah Kota Banjarmasin. Di tengah penerapan PPKM level 4, pemerintah Kota Banjarmasin malah menggelar kejuaraan gateball. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti rapat evaluasi penanganan COVID-19 bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat evaluasi penanganan COVID-19 digelar di Gedung Idham Khalid Kota Banjarbaru pada akhir pekan lalu. Rapat dipimpin penjabat Gubernur Kalsel Safrizal, dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kalsel, dan diikuti secara virtual oleh Bupati dan Wali Kota se-Kalimantan Selatan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penerapan PPKM level 4 dan 3 di Kalsel mampu menurunkan mobilitas. Sedangkan mengenai kemampuan tes, lacak dan isolasi penderita penyakit COVID-19 oleh pemerintah Provinsi Kalsel jumlahnya masih di bawah anjuran instruksi Mendagri. Diperlukan yang antivirus dan yang lain, dan tadi dari Kementerian Kesehatan sudah menambahkan antivirus seperti Favipiravir, kemudian terhadap oksigen juga dari perusahaan Linde sudah membantu isotank tambahan, sehingga tentunya diharapkan tekanan terhadap kebutuhan obat-obatan juga bisa terpenuhi. Dan kami melihat bahwa Forkominda di Kalimantan Selatan ini sangat kompak dan baik, dan kami berharap dalam waktu 1 minggu ke depan kasus secara keseluruhan di provinsi ini bisa menurun. Demikian, terima kasih. Pak Juhri, Pak, dari Metro TV, Pak. Pemulihan perekonomian untuk Kalsel sendiri gimana, Pak? Terkait beberapa mal kan meskipun diizinkan buka tapi harus memperlihatkan vaksin, tetapi malah tingkat kunjungan sepi dan akhirnya membuat pihak mal merumahkan itu, Pak. Gimana, Pak, tanggapannya, Pak? Ya, secara nasional kita harus menurunkan kasus bersama-sama. Dalam kesempatan ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan 5.000 butir multivitamin, 8.400 butir obat antivirus Favipiravir, dan 20 ton oksigen. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja di Kota Banjarmasin pada akhir pekan lalu. Dalam kunjungan kerja ini, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 massal di Gor Hasanuddin, kawasan Pangeran Antasari, Banjarmasin Tengah. Airlangga Hartarto mengatakan kedatangannya untuk melihat langsung penanganan COVID-19 di Kalimantan Selatan. Menurut Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini, program penanganan COVID-19 dan penerapan PPKM sudah berjalan cukup baik. Dan pelaksanaan PPKM ini kan akan dievaluasi dalam minggu ini, sehingga dengan peninjauan vaksinasi ini kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi, dan ini sangat bagus dan mengapresiasi pemerintah di Kalimantan Selatan. Dan tentu pemerintah mendapatkan vaksin di bulan Agustus ini ada 71 juta, dan harapannya nanti di Kalimantan Selatan juga akan segera ditambahkan. Kami mengapresiasi beberapa waktu yang lalu Kalimantan Selatan ada keterbatasan oksigen, namun hari ini sudah mencukupi, dan bahkan kerjasama antar provinsi Kalsel pun akan membantu Kalimantan Tengah. Jadi ini diapresiasi. Airlangga Hartarto menambahkan, di bulan Agustus ini pemerintah pusat akan mendatangkan sekitar 51 juta vaksin COVID-19 yang bakal dibagi ke semua daerah. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Bapak Menko Perekonomian, Bapak Rizal Ramli, pertanian, Pak. Ya. Selain meninjau penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 di Kota Banjarmasin, Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meninjau pertanian hortikultura di Kota Banjarbaru pada akhir pekan lalu. Pertanian komoditas tanaman hortikultura yang ditinjau Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Kelurahan Syamsuddin Nur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Lahan pertanian hortikultura berupa cabai tumpang sari dan melon seluas 28 hektar ini adalah milik kelompok tani Ngudi Rahayu Banjarbaru. Airlangga Hartarto menyatakan sangat mengapresiasi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Karena semua hasil pertanian hortikultura di lahan ini dibeli Pemprov Kalsel dengan harga lebih tinggi dari pasaran untuk membantu menguatkan perekonomian para petani. Dibeli harga berapa? Tadi katanya 15. Kalau jual di luar Pak Dinas berapa? Keluar Pak Dinas 12.000. 12.000. Wah, Pak Dinas kita ganti. Nanti Pak Dinas saya laporin Pak Menteri biar naik pangkat. Kalau bisa seterusnya jangan. Selain membantu menguatkan perekonomian petani hortikultura, hasil pertanian yang dibeli oleh Pemprov Kalsel juga disumbangkan bagi warga yang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Tim Satgas COVID-19 menggelar razia prokes di kafe, pengunjung dan pemilik kafe dites cepat di tempat. Satpol PP Banjarmasin menghapus mural yang menyindir pemerintah Kota Banjarmasin. Di tengah penerapan PPKM level 4, pemerintah Kota Banjarmasin malah menggelar kejuaraan gateball. Di tengah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4, pemerintah Kota Banjarmasin malah menggelar kejuaraan gateball. Meski masa penerapan PPKM level 4 Kota Banjarmasin telah diperpanjang 3 kali, namun kasus COVID-19 di kota berjuluk 1000 sungai masih cukup tinggi. Sehingga penyekatan pun mulai diberlakukan di sejumlah pintu masuk Kota Banjarmasin sejak beberapa hari yang lalu. Namun cukup disayangkan, di tengah penerapan PPKM level 4 ini, pemerintah Kota Banjarmasin malah menggelar kejuaraan gateball. Kejuaraan olahraga modifikasi dari permainan mendorong bola dengan tongkat kayu ini resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur di lapangan SKPJN Kalsel kawasan Yos Sudarso, Banjarmasin Tengah pada akhir pekan lalu. Kan kita olahraga di luar lapangan ini ya. Ya, kita olahraga di luar lapangan. Mudah-mudahan tidak dipolitisir dengan kegiatan bahwa ini kita murni kegiatan untuk ada peraturannya, ada jaga jarak, dan mereka juga bermainnya tidak ada bergerombol. Ya, kira-kira gitu. Berarti boleh-boleh saja Pak lah. Ya artinya panjang itu tidak melanggar aturan protokol kesehatan ini kan. Hanya tidak melanggar aturan protokol kesehatan ya. Arifin Nur menambahkan kejuaraan gateball tidak melanggar aturan PPKM level 4 dan digelar dengan protokol kesehatan. Padahal di dalam aturan PPKM level 4 tertulis bahwa kegiatan sosial, budaya, olahraga, dan keagamaan diliburkan untuk sementara waktu. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Taufik dan hidayahnya juara kita pada hari ini dapat lakukan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Banjarmasin menggelar rapat paripurna pengesahan peraturan daerah atau Perda Pariwisata Halal pada akhir pekan lalu. Rapat paripurna pengesahan Perda Pariwisata Halal digelar di gedung DPRD Kota Banjarmasin, dihadiri Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan wakilnya Arifin Nur.
Dalam rapat ini, DPRD bersama pemerintah Kota Banjarmasin resmi mengesahkan Raperda Pariwisata Halal menjadi Perda Pariwisata Halal. Ketua Pansus Raperda Pariwisata Halal Hilya Aulia mengatakan, Perda Pariwisata Halal bertujuan untuk menjamin keamanan dan kehalalan menu makanan bagi wisatawan yang berkunjung ke restoran maupun rumah makan di Kota Banjarmasin. Untuk memberikan reward kepada para misalnya hotel, Perda Pariwisata Halal yang beberapa kali kami bahas telah diperdakan, telah disetujui, dan ini merupakan hal yang kami syukuri berjalan dengan lancar, dan yang pasti sesuai dengan fungsi dari kami sebagai anggota DPRD. Kami pasti akan menjalankan hal itu, dan kami berharap Kota Banjarmasin menjadi kota pariwisata yang layak dan sesuai dengan apa yang ada di dalam pasal per pasal, bahwa yang namanya pariwisata halal itu tidak bersinggungan dengan yang namanya akidah, tetapi pariwisata yang kita ingin menjadikan pariwisata itu pariwisata yang baik, kemudian bersih, nyaman bagi para wisatawan. Pelaku usaha seperti hotel, rumah makan, dan restoran di Kota Banjarmasin yang menerapkan pariwisata halal akan diberi penghargaan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Polres Tapin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kalsel menggelar penanaman serentak 1 juta pohon pada akhir pekan lalu. Penanaman 1 juta pohon digelar di Mapolres Tapin dipimpin Kapolres Tapin, AKBP Pipit Subianto, dan dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Tapin. Kapolres Tapin AKBP Pipit Subianto mengatakan, penanaman serentak 1 juta pohon merupakan program Polda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021. Menurutnya tujuan penanaman 1 juta pohon ini untuk memperbaiki lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim yang diakibatkan pemanasan global. Dengan bersama Forkopimda dan stakeholder dan bersama masyarakat dalam acara penanaman 1 juta pohon ini adalah ingin memberikan yang terbaik, di mana kita memberikan pemulihan atau memberikan penanam penghijauan ini bagaimana dengan perubahan cuaca, perubahan iklim global dan sebagainya, seperti yang terdampak kita pada tahun 2020 yang sebelumnya, 2021 awal itu banjir salah satunya, dan masih banyak yang lainnya, agar ini bisa menjaga keseimbangan ekosistem, keseimbangan hayati, maupun bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat, maka dilaksanakan penanaman 1 juta pohon. Semoga penanaman 1 juta pohon yang secara serentak ini bisa memberikan yang terbaik, khususnya di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dan Indonesia. Pada penanaman serentak 1 juta pohon ini, Polres Tapin menanam 2.000 bibit pohon jenis peneduh dan buah-buahan. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Tim Satgas COVID-19 menggelar razia prokes di kafe, pengunjung dan pemilik kafe dites cepat di tempat. Satpol PP Banjarmasin menghapus mural yang menyindir pemerintah Kota Banjarmasin. Di tengah penerapan PPKM level 4, pemerintah Kota Banjarmasin malah menggelar kejuaraan gateball.
Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tapin menggelar razia protokol kesehatan prokes di sejumlah kafe pada akhir pekan lalu. Dalam razia ini, pemilik dan semua pengunjung kafe di rapid test atau tes cepat antigen di tempat oleh tim Satgas COVID-19. Kepala Bidang Kabid Penegakan Perda Satpol PP Tapin Mudo Harjuno mengatakan, razia prokes digelar untuk menekan penyebaran COVID-19. Mana para pengunjung yang masih ada langsung kita laksanakan rapid antigen di tempat. Artinya ini juga mengurangi resiko artinya terpaparnya COVID artinya kalau sudah ada yang positif dari hasil antigen kita laksanakan tindakan lanjutan dari puskesmas. Kalau ada yang positif akan kita laksanakan tindakan lanjutan dari puskes untuk melaksanakan isolasi mandiri. Kalau yang dari rantau, kalau yang dari luar rantau kami tindak lanjutin nanti bersurat ke kabupaten di luar dari rantau. Pada razia prokes ini, tim Satgas COVID-19 Kabupaten Tapin menjaring 20 orang pengunjung dan pemilik kafe yang langsung dites cepat antigen di tempat. Dari hasil tes cepat antigen, ke-20 orang tersebut dinyatakan negatif COVID-19. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Banjarmasin menghapus lukisan dan tulisan dinding atau mural yang dinilai menyindir pemerintah Kota Banjarmasin. Mural bertuliskan wabah sebenarnya adalah kelaparan yang terpampang di salah satu dinding di kawasan RE Marta Dinata Banjarmasin Barat, dihapus oleh Satpol PP Kota Banjarmasin pada akhir pekan lalu. Mural tersebut dihapus karena dinilai mengandung kalimat satir atau sindiran terhadap pemerintah Kota Banjarmasin. Masih terkait dengan mural yang ada di Jalan Pelabuhan Lama lah ke Marta Dinata. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah melaporkan. Jelas pada malam ini sudah kita sikapi untuk melakukan pembenahan lah dengan melakukan pengecatan. Karena memang tulisan yang ada di situ itu memang agak sedikit mengandung berbagai interpretasi lah, jadi supaya itu tadi tidak lagi terlihat sudah kita lakukan pengecatan malam ini kerjasama dengan kawan-kawan di kelurahan, di kecamatan dan juga tadi didampingi oleh Pak RT. Jadi nanti mungkin kedepannya juga kita tetap berharap ada kepedulian dan kebersamaan dari warga sekitar termasuk Pak RT kalau memang ada indikasi yang sama seperti itu bisa segera disikapi kalau tidak terulang. Meski mural tidak melanggar perda, namun pemerintah Kota Banjarmasin berharap warga tidak lagi membuat mural yang mengandung kalimat satir tersebut. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Meningkatnya kasus COVID-19 di Provinsi Kalimantan Selatan membuat kebutuhan oksigen meningkat. Namun sayangnya provinsi yang berjuluk Lambung Mangkurat ini sedang minim ketersediaan oksigen. Kepala Satgas Oksigen Kalsel Kombes Pol Nur Subhan mengatakan, kebutuhan oksigen selama 1 bulan untuk sejumlah rumah sakit di Provinsi Kalimantan Selatan sekitar 160 ton. Menurutnya, Pemprov Kalsel akan berupaya meningkatkan pasokan oksigen agar memenuhi tingginya kebutuhan oksigen. Ia juga menyatakan dalam beberapa hari ke depan ada bantuan 20 ton oksigen dari Kementerian Kesehatan. Namun bantuan tersebut akan dibagi 2 dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Besok tanggal 20 dapat pasokan 1 ISO tank dari Kemenkes. Cuman besok dibagi 2. 10 ton karton dan 10 ton karton. Sehingga saat ini kita masih kekurangan sekitar 7 sampai 8 ISO tank sebulan. Ini masih kita cari untuk langkah-langkah berikutnya. Ya kami mohon nanti kalau ada tambah-tambahan mungkin Kalsel yang memboleh prioritas karena Kalsel geografisnya yang sangat
tidak memungkinkan. Kita tergantung sungai. Karena pernah ada kejadian tanggal 12, kita butuh pasukan isotank yang sangat perlu dengan menggunakan kapal. Kapal tidak bisa masuk sampai ke pelabuhan karena draft airnya tidak mampu. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel Muhammad Muslim mengatakan bantuan oksigen yang masuk ke Kalsel akan segera didistribusikan. Ada bantuan oksigen yang tentu kita akan distribusikan ke rumah sakit yang prioritas paling memerlukan. Ya. Gimana tuh Pak? Jadi di beberapa rumah sakit berdasarkan sistem informasi rumah sakit yang mereka mengupdate di sana. Ya. Jadi ada beberapa rumah sakit yang kita berikan. Kemudian hari ini juga ada kegiatan sekaligus ya yang diinisiasi juga oleh Kadin bersama-sama dengan pemerintah, TNI dan kepolisian juga ya, untuk melaksanakan salah satu sentra vaksinasi. Pendistribusian bantuan oksigen yang masuk ke Kalsel diprioritaskan untuk rumah sakit yang paling memerlukan. Dari Kota Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Faya Putri beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.